Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing ya mengenai ini hal-hal yang perlu kita lakukan ya supaya doa kita atau tujuan kita atau apa yang kita inginkan itu lebih cepat dikabulkan. Nah, seperti itu ya. Jadi eh, kita juga ya masih membahas mengenai ini ya, mengenal diri kita sendiri ya. Jadi perangkat-perangkat yang ada di dalam diri kita dan sebenarnya apa aja sih energi-energi yang ada di dalam diri kita. Nah, seperti itu ya. Karena memang Allah itu sudah menjelaskan secara lengkap ya di dalam Al-Qur'an ya, kitab suci ini ya, Al-Quran. Jadi itu memang semua ilmu, keilmuan itu ada di situ ya. Jadi nggak hanya mengajarkan tentang ibadah, tentang ibadah-ibadah syariat yang secara fisik ataupun yang secara fisik ya. Dan selain itu juga ilmu-ilmu yang lain juga ada semua di situ, termasuk ilmu kesehatan, ilmu mengenai kedokteran, ilmu biologi, fisika, kimia, dan mengenai alam semesta, energi-energi yang ada di dalam alam semesta itu semuanya ada, sudah ada di dalam Al-Quran ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi bahwa manusia itu mempunyai perangkat apa saja. Jadi di dalam diri kita itu terdiri dari apa saja kayak gitu kan. Itu juga bisa kita pahami ya, kita pelajari ya. Untuk lebih mengenal diri sendiri, bahwa sebenarnya barang siapa mengenal dirinya, mengenal hatinya, maka akan mengenal Tuhannya ya. Jadi kita mengenal Tuhan dari dalam. Jadi kita berusaha untuk mengenal diri sendiri secara personalitas ya. Jadi bahwa setiap orang itu kan mempunyai tujuan dan keinginan yang berbeda-beda. Ya, kayak misal mungkin punya bagi seorang yang masih sekolah, mungkin kuliah, nah pingin menghasilkan nilai yang bagus, nanti lulus yang bagus ya dengan nilai yang bagus dan bekerja di tempat yang bagus juga. Nah, bagi seorang yang bekerja ataupun keluarga ya, kita yang bekerja atau usaha wira swasta atau dagang, nah tentunya kan ada ini keinginan-keinginan atau tujuan, apakah dalam pekerjaan itu ingin mencapai suatu hasil prestasi yang bagus sehingga nanti ada tunjangan insentif bonus keluar. Nah, kalau bekerja di swasta ya seperti itu. Atau wira swasta membuka lapangan usaha sendiri, terus gimana supaya peningkatan omsetnya itu bisa berkembang secara signifikan. Nah, seperti itu ya. Atau mungkin seseorang yang mempelajari ilmu tertentu yang dia mempunyai tujuan tertentu bisa lebih mudah atau dipermudah pemahamannya. Nah, itu juga setiap orang berbeda ya. Tujuan, keinginan dan cita-cita ya mungkin ya. Itu setiap orang berbeda-beda. Ada yang tujuannya ke eh, keilmuan dulu, atau nanti ke materi, atau nanti ke pekerjaan, hasil prestasi yang bagus, atau ke dagang, wira swasta, meningkatkan omset. Nah, itu bermacam-macam ya. Dan tujuan itu ada yang jangka pendek, ada jangka menengah, dan ada yang jangka panjang. Nah, seperti itu. Nah, eh, di ajaran leluhur kita dan juga di Al-Quran juga sudah diajarkan ya sebenarnya apa saja sih yang perlu kita pahami dan perlu kita pelajari. Nah, kayak gitu ya, yang perlu kita perhatikan. Nah, kita belajar masuk ke dalam diri sendiri. Nah, sehingga nanti kita akan menemukan banyak hal di situ, di dalam diri sendiri. Sehingga kalau manusia itu kan makhluk yang salah satu makhluk yang diciptakan lebih sempurna dari yang lain. Jadi komponen-komponennya itu lebih lengkap dan lebih komplit dibanding dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Ya contohnya dengan malaikat saja. Ya kan itu sebenarnya lebih sempurna manusia, dan manusia itu bisa memerintah ke malaikat karena malaikat itu tidak dikasih nafsu ya. Jadi dia tuh uh, melakukan apa yang diperintahkan. Nah, itu kerjaannya kan seperti itu ya. Tapi beda dengan manusia. Jadi perangkat-perangkat yang ada di dalam tubuh manusia itu sebenarnya lebih lebih lengkap dari yang lain. Nah, seperti itu. Ada banyak ya perangkat-perangkat kita ya. Kalau kita berusaha untuk memaksimalkannya, nah nanti itu akan menghasilkan suatu energi yang lebih bagus yang bisa kita pakai untuk apa saja. Nah, seperti itu.
Nah, balik lagi ke yang tadi ya, bahwa kita diciptakan, manusia itu kan makhluk materi dan juga makhluk energi, salah satu makhluk energi. Jadi makhluk materi itu badan kita, fisik kita yang terlihat secara fisik itu materi ya. Bahwa manusia diciptakan dari 4 unsur alam atau badan kasar dan badan alus. Nah, kalau badan alus itu badan energi, jadi tidak terlihat tetapi itu ada. Kalau materi itu fisik kita, jasad kita diciptakan dari tanah, dari 4 unsur alam tadi. Nah, seperti itu. Nah, jadi manusia kan diciptakan, badan kita ini itu diciptakan dari 4 unsur alam tadi ya, terutama dari tanah. Nah, dari tanah, dari air, dari udara, dan dari api. Semuanya itu ada di dalam diri kita. Ya, bahwa manusia itu makan makanan saripati tanah, kayak misal beras, kayak misal buah-buahan, sayur-sayuran, atau gandum-gandum, kacang-kacangan, semuanya kan tumbuh di tanah. Jadi saripatinya kan kita makan di tanah, dari tanah itu saripatinya. Makanan-makanan yang kita makan alami, yang alami sehari-hari itu kan tumbuh dari tanah, ya kan? Kalau udara itu setiap hari kita juga bernafas. Tanpa kita bernafas ya kita nggak hidup ya. Jadi sesuatu hal yang penting, dan udara itu sudah disiapkan sama Allah unlimited di alam semesta, kayak gitu. Kalau kita dari air, tubuh kita ini secara fisik itu 70% terdiri dari air, yaitu dari darah. Darah itu kan air. 70% loh tubuh kita itu terdiri dari air. Seperti itu. Nah, dari api, kalau manusia itu setiap manusia yang normal ya, itu pasti punya keinginan, punya tujuan, punya cita-cita, punya apa yang ingin, apa namanya kalau di bahasa Jawa itu karso ya, keinginan atau tujuan atau angan atau pikiran apa yang ingin dicapai, apa yang dituju. Nah, itu kan seperti itu, baik itu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, setiap orang berbeda. Nah, itu dari unsur api, jadi menimbulkan semangat atau amarah atau semangat. Nah, seperti itu. Jadi kita hidup harus semangat ya, seperti itu ya. Amarah itu yang ada itu jangan disimpan, harus kita olah menjadi suatu bentuk semangat. Nah, itu akan lebih bagus seperti itu ya. Nah, jadi manusia itu diciptakan dari 4 unsur alam. Ya, ada energi mikrokosmos dan energi makrokosmos yang ada di alam semesta. Bahwa sebenarnya nggak hanya manusia saja yang merupakan makhluk energi. Semua alam makhluk yang ada di alam semesta itu juga merupakan makhluk energi. Setiap orang punya energi masing-masing. Kayak misal tumbuhan, ya, tumbuh-tumbuhan, pohon, terus hewan, itu juga sebenarnya mereka punya energi sama seperti kita, tetapi ya beda jenis energinya, seperti itu. Kekuatannya berbeda. Nah, seperti itu. Jadi semua yang ada di alam semesta itu juga mempunyai energi, kayak gitu. Makanya kita perlu mensinkronisasikan antara energi mikrokosmos yang ada di dalam diri kita dan energi makrokosmos yang ada di luar diri kita, yaitu di alam semesta yang terhampar luas. Nah, seperti itu ya. Jadi karena kita merupakan bagian dari alam, maka perlu untuk mensinkronisasikan supaya apa? Bisa ada konektivitas. Jadi antara kita dan alam itu frekuensinya itu sama. Nah, seperti itu ya. Jadi menyamakan frekuensi, kayak misal contoh nih, kayak TV ya, atau radio ya, itu kan supaya bisa nyambung antara energi pemancar dan energi penerima itu harus sama frekuensinya. Maka akan terjadi connect ya. Jadi online ya, nyambung ya. Jadi bisa antara pemancar dan penerima itu harus sama frekuensinya. Nah, kalau frekuensinya berbeda ya tentunya nggak nyambung ya, nggak bisa nyambung. Itu pun sama dengan diri kita dan alam semesta, itu juga harus menyamakan, mensinkronisasikan energi supaya frekuensinya
sama ya, kalau nggak sama banget ya hampir sama lah ya, jadi bisa nyambung. Nah, seperti itu. Nah, itu harus kita mensinkronisasikan karena manusia itu diciptakan dari 4 unsur alam tadi. Nah, salah satu sifat energi itu adalah ini ya, mengalir. Nah, jadi mengalir, selalu mengalir terus. Nah, makanya itu ada hubungannya dengan rezeki ya. Kalau rezeki itu kan menurut pemahaman eh, eh, Islam ya, itu kan luas rezeki itu. Nggak hanya sifatnya uang, materi, dan duniawi. Kayak kesehatan juga rezeki. Kayak kita dikasih pemahaman ilmu itu juga rezeki. Ya kan? Kita dikasih ini eh, apa hal-hal yang kita bisa menghirup napas dengan sehat gitu kan, kita tidak terkena penyakit, itu juga rezeki juga. Jadi rezeki itu pemahamannya sangat luas sekali ya, nggak hanya uang, materi, dan duniawi. Itu salah satu bentuk rezeki, uang itu ya. Pemahaman mengenai suatu ilmu itu juga rezeki, begitu ya. Jadi kita perlu mensinkronisasikan antara energi mikrokosmos dan makrokosmos. Nah, yang kedua itu kita ini karena energi itu sifatnya ini berputar ya. Makanya kita kalau ada rezeki itu, kita dapat rezeki berapapun kita harus berusaha menyisihkan untuk bersedekah. Nah, di dalam Islam kan juga diajarkan ya. Jadi bersedekah. Jadi makna dari sedekah itu, manfaatnya itu kan banyak ya. Itu juga menimbulkan energi juga dari hasil bersedekah itu. Kalau kita sering bersedekah ke orang miskin gitu kan, anak-anak yatim, yatim piatu, terus fakir miskin, terus orang-orang yang membutuhkan. Dan ada di dalam Al-Quran juga, siapa yang uh, pingin dikasih rezeki yang banyak, maka dia harus mau bersedekah, menyisihkan sebagian rezekinya, maka nanti akan ditambah oleh Allah ya, ahli sedekah. Nah, jadi kita harus melatih diri kita ya untuk belajarlah, melatih untuk ya seberapapun sedekah, kita nggak harus punya duit banyak ya, nggak harus punya duit banyak, nggak harus menunggu kaya dulu. Kayak apa ke kondisi kita, sisihkanlah untuk bersedekah, karena itu manfaatnya sangat bagus sekali, sangat luar biasa sekali, dan itu dianjurkan sekali di dalam ajaran Islam ya. Nah, yang selanjutnya itu kita, yang tadi kan kita bersedekah, mensinkronisasikan energi. Yang kedua kita bersedekah, ya, menyisihkan sebagian rezeki kita. Nah, yang selanjutnya kita harus, hati kita itu harus tenang, harus tentrem, harus senang, bahagia. Nah, bahagia di sini itu bahagia yang bagaimana dan seperti apa, dan apa yang kita lakukan supaya hati kita tenang, tentrem, bahagia. Nah, makanya kita harus bersyukur gitu. Jadi jangan banyak mengeluh. Maka Allah juga menjelaskan di dalam Al-Quran, barang siapa yang mensyukuri nikmatku, maka akan aku tambahkan, ya gitu kan. Barang siapa yang bersyukur, maka akan aku tambahkan nikmatnya. Nah, jadi kita harus melatih diri kita untuk banyak-banyak bersyukur. Jangan kita membandingkan dengan kehidupan orang lain. Jangan kita mengeluh dengan kondisi keadaan diri kita sendiri. Apapun yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, baik itu yang menurut kita itu positif atau negatif, itulah yang terbaik buat kita, yang diberikan oleh Tuhan untuk kita. Jadi kita harus bersyukur, banyak-banyak bersyukur. Kita dikasih kesehatan, ya kan, nggak terkena penyakit, terus kita dikasih keluarga yang sehat. Nah, kita harus bersyukur. Kita dikasih rezeki berapapun jumlahnya ya. Jadi kita harus selalu melatih diri kita untuk selalu bersyukur, karena bersyukur itu bisa membuat hati kita tenang, tentram, damai, dan juga bahagia. Nah, di situ ya, dengan kita banyak-banyak bersyukur, bahwa Allah juga sudah menjelaskan, barang siapa yang mensyukuri nikmatku, maka aku tambahkan lagi nikmatnya. Jadi rezekinya atau keinginannya, tujuannya itu akan lebih mudah dikabulkan dengan kita banyak-banyak bersyukur. Jangan banyak mengeluh ya. Nah, itu yang
ketiga ya. Nah, terus yang selanjutnya itu kita harus ini berbuat baik kepada orang lain, bahwa sesungguhnya manusia itu kan diciptakan dari unsur tanah. Nah, jadi kita harus mensinkronisasikan dengan bumi, bahwa bumi itu sifatnya baik ya, bahwa bumi itu sifatnya baik, terus kuat, sabar gitu kan, teguh gitu kan, sabar, kayak bumi kan itu bisa menampung semuanya. Jadi kayak eh, meskipun ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, kotorannya kan diinjak-injak, semakin diinjak-injak, semakin dikasih kotoran, dikasih hal-hal yang tidak mengenakan, itu akan semakin subur dan akan semakin kuat, akan semakin tangguh. Itu sifat-sifat bumi ya. Jadi kita juga harus belajar latihan seperti itu. Jadi kita semakin dihina orang, kita diinjak-injak, kita di apa? Iya, hal-hal yang tidak mengenakan itu akan membuat kita semakin kuat dan semakin tangguh. Nah, seperti itu ya. Jadi ada banyak hal yang harus kita pelajari dari sifat-sifat bumi itu ya. Bumi juga bisa memberikan kebaikan kepada semua orang yang ada di atasnya. Kayak gitu, kayak tumbuhan, kayak hewan gitu kan, sayur-sayuran, buah, pohon semuanya tumbuh di bumi. Kayak gitu, meskipun dikasih kotoran, diinjek-injek, tapi masih bisa uh, ini memberikan yang terbaik untuk kehidupan makhluk hidup di alam semesta. Nah, seperti itu ya. Itu sifat-sifat bumi. Kita berusaha untuk, memang kita bukan yang terbaik, tetapi kita berusaha untuk baik. Nah, seperti itu ya. Nah, di dalam Islam pun juga di Al-Quran dijelaskan bahwa Allah itu mempunyai sifat Rahman dan Rahim. Nah, jadi kalau kita merasa orang yang beriman, maka kita juga berusaha untuk mensifati ya, di dalam ilmu ma'rifat. Kita harus belajar ini untuk mengenal Tuhan lebih dekat. Kita harus belajar sifat-sifatnya, mengetahui sifat-sifat Tuhan itu apa. Dan sifat-sifat Tuhan yang terkenal itu adalah Rahman dan Rahim. Nah, makanya bismillah juga jangan kita hanya membaca aja, kita harus tahu isinya, maknanya, dan tafsirannya itu seperti apa. Bismillah itu harus diterapkan di dalam diri kita, terutama sifat Rahman Rahim. Jadi kita harus Rahman Rahim kepada seluruh, ya, kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita, kepada orang lain, kepada seluruh ciptaan Tuhan yang ada di alam semesta. Kita harus berbuat baik dan Rahman Rahim. Karena kalau kita menghina atau merendahkan mereka, itu sama saja kita menghina dan merendahkan yang menciptakan mereka. Yang menciptakan itu kan Tuhan, makanya kita nggak boleh ya seperti itu ya. Itu makanya Al-Quran dan itu sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kayak gitu. Jadi nggak hanya alam manusia saja, makanya kita juga harus berbuat baik kepada semua orang, dan baik itu tumbuhan, hewan, dan ya semua makhluk ciptaan Tuhan. Nah, kita harus belajar latihan seperti itu ya. Jadi mensifati sifat-sifat Tuhan itu dengan Rahman dan Rahim, dengan selalu berusaha untuk berbuat baik dengan, ya, karena Tuhan, karena Allah ya, tanpa pamrih ya. Itu kita harus melatih keikhlasan juga di situ. Jadi kita berbuat baiknya bukan karena ada pamrihnya, karena Tuhan mengajarkan seperti itu. Nah, itu nanti yang memberikan manfaat seperti itu ya. Jadi bukan karena untuk ria atau ujub atau selalu ingin dipuja atau apa yang lain lah ya. Nah, terus yang selanjutnya kita harus memperbanyak teman dan relasi. Terutama teman dan relasi itu ya yang baik-baik, yang benar. Kenapa? Karena manusia itu juga merupakan ini ya, punya badan sifat yang bisa mensifati apapun yang ada di sekitarnya. Jadi kalau teman kita baik, teman kita benar, maka sifat-sifat itu akan terserap. Makanya di Rasulullah mengajarkan ya, tombo ati itu ada 5 perkara. Salah satunya adalah kumpul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang benar. Karena nanti kita akan tertular dengan kebaikan itu. Kayak gitu, karena mensifati, mengidolakan. Makanya di dalam Islam
sebagai tauladan sifat yang terbaik itu adalah Rasulullah, akhlakul karimah, ya kan? Kita harus mengidolakan itu. Jadi supaya apa? Kita harus sering-sering mengirim sholawat Nabi ya, salawat Nabi, supaya apa? Supaya kita bisa mensifati Rasulullah itu, sifat-sifatnya, akhlaknya, kebaikannya, kesabarannya, keikhlasannya, ketulusannya, dijahati sama orang, bukan kita ngebales, tapi kita malah mendoakan untuk kebaikan. Nah, seperti itu tuh kan sifat Rasulullah. Tapi ya memang nggak semua orang bisa, ya namanya manusia biasa kan ya pasti banyak kekurangan dan keterbatasan. Nah, seperti itu. Tapi kita berusaha ya semaksimal mungkin untuk meniru sifat-sifat Rasulullah, dan kita harus mensifati sifat-sifat Allah juga yang tadi Rahman Rahim. Kita harus berbuat baik. Nah, kita harus berteman atau bergaul dengan orang-orang yang baik. Kalau kita dengan orang-orang yang jahat, nanti akan mensifati kejahatan itu juga. Karena manusia itu mempunyai badan sifat yang bisa menyerap sifat yang paling paling ulung, paling hebat ya. Seperti itu, bisa menyerap sifat. Paling hebat itu manusia. Nah, yang selanjutnya ya, kita harus berteman dengan orang-orang yang baik, yang benar, yang soleh. Nah, kalau misalkan tujuan kita, doa kita masih belum ini juga, kita juga harus introspeksi. Karena di dalam unsur diri kita, itu ada unsur api. Ya, manusia itu terdiri dari unsur api. Jadi dari tanah, dari air, udara, dan api. Nah, kalau unsur api ini tidak bisa kita kendalikan, nah itu karena api itu kan sifatnya panas, itu emosi, dan mudah naik darah atau emosi, tidak bisa mengendalikan emosi, tidak bisa mengendalikan hati dan pikiran kita sehingga jadi panas. Itu juga akan menjauhkan kita dari rezeki. Karena sifatnya panas itu, jadi harus kita kendalikan. Jadi orang-orang yang mudah emosi, bahkan emosi juga ya hobinya emosi, hobinya marah, tidak bisa mengendalikan nafsu amarahnya, itu bisa dengan mudah terkena suatu penyakit. Penyakit stroke, penyakit darah tinggi, hipertensi, penyakit jantung, jantung koroner, terus penyakit lambung juga, asam lambung, itu dari emosi. Ya kan, penyakit kanker, kanker darah, kanker otak, itu awal mulanya ya dari emosi itu. Emosi itu adalah anasir api. Jadi kita harus mengelolanya itu, mengendalikan dan mengelola itu ya. Harus dikendalikan, api ada di dalam diri kita. Jadikan unsur api itu menjadikan suatu semangat ya, bukan emosi. Nah, itu nanti akan lebih maksimal energinya yang kita bisa arahkan atau kita gunakan di hal lain yang lebih positif yang kita tuju. Nah, seperti itu. Jadi manusia itu merupakan bagian dari alam semesta ya. Dan alam semesta itu mempunyai energi yang sangat luar biasa, bisa digunakan untuk apapun, untuk pengobatan penyakit, untuk segala macam penyakit, untuk energi kekuatan kita, untuk kesehatan. Nah, itu bisa. Seperti itu. Nah, jadi itu tadi ya, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya, supaya doa kita, tujuan kita, keinginan kita itu lebih cepat dikabulkan sama Tuhan. Yaitu kita berusaha mensinkronisasikan energi yang ada di dalam diri kita dengan alam semesta, bahwa manusia diciptakan dari 4 unsur alam dan merupakan bagian dari alam. Manusia juga merupakan makhluk materi dan juga makhluk energi. Ya kan? Karena semua yang ada di alam semesta itu merupakan makhluk energi, mempunyai energi tersendiri ya, baik itu yang energinya rendah, yang sedang, yang kuat, yang tinggi, itu beda-beda, tapi semuanya punya energi. Ya, jadi manusia merupakan makhluk energi, ya makhluk materi, ya makhluk energi. Ya, jadi kita berusaha mensinkronisasikan dengan energi makrokosmos yang ada di luar diri kita. Nah, terus yang kedua, kita harus melatih diri kita menyisihkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita, kepada fakir miskin, kepada anak-anak yatim, kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Ya, maaf mungkin yang kehidupannya di bawah kita. Nah, jadi nanti di situ Allah akan memberikan kita
hal kebaikan yang lain. Nah, jadi sedekah, kita harus melatih diri kita untuk banyak bersedekah kepada mereka yang membutuhkan. Itu manfaatnya juga luar biasa, energinya juga sangat besar sekali dari hasil sedekah itu. Tapi sedekah dengan tulus ikhlas karena Tuhan ya, bukan karena ria atau pamer atau apa, itu beda lagi ya nanti hasilnya. Nah, kita harus melatih diri kita untuk sering-seringlah bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga, kita harus selalu bersyukur dengan apa yang ada. Dari kita bangun tidur, dari kita makan, alhamdulillah dikasih rezeki, dikasih sehat. Bangun tidur, alhamdulillah ya Allah saya masih diberi umur, dikasih panjang umur, dikasih kesehatan, dikasih rezeki, bisa makan. Nah, seperti itu ya, dikasih ya segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, kita harus banyak-banyak bersyukur di situ. Supaya hati kita tenang, tentrem, dan bahagia ya dengan kita banyak-banyak bersyukur. Karena Allah sudah berjanji di dalam Al-Quran, barang siapa yang mensyukuri nikmat yang aku berikan, maka akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Nah, jadi kita harus sering-sering bersyukur dan pintar bersyukur dengan apapun yang ada, yang Allah berikan kepada kita. Bahwa semua yang Allah berikan ke kita itu adalah yang terbaik untuk kita menurut Allah ya, bukan menurut kita. Ya kan, harus berusaha latihan selalu bersyukur itu. Nah, yang selanjutnya kita harus berbuat baik kepada semua orang, semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan, dan semuanya. Karena semua yang ada itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Kita nggak boleh menghina dan merendahkan mereka, karena menghina dan merendahkan mereka itu sama saja menghina dan merendahkan yang menciptakan. Nah, nanti Tuhan bisa tersinggung, karena makhluk hidup seperti apa juga ya punya kekurangan, ini itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Jadi sesama makhluk ciptaan Tuhan itu kita harus menghargai dan menghormatinya. Nah, Rahman dan Rahim ya, seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya kita harus berteman atau bergaul atau kita menjalin komunikasi ya dengan orang-orang yang baik, yang soleh, yang benar. Karena kalau kita kebanyakan berteman dengan orang yang materialis, menilai dan memandang sesuatu itu dari materi dan duniawi, nanti kita juga akan tertular materialis juga, kayak gitu. Tapi kalau kita berteman dengan orang yang baik, orang yang benar, orang yang saleh, nah makanya kita akan tertular kebaikan itu. Jadi mensifati ya, karena manusia itu mempunyai badan sifat yang bisa menyerap sifat yang dahsyat ya, yang luar biasa, bisa menyerap sifat apapun, baik itu sifat yang positif ataupun yang negatif. Maka kita di dalam Islam diajarkan juga untuk mengidolakan Rasulullah supaya kita bisa menyerap sifat-sifat akhlakul karimah ya, sifat-sifat Rasulullah yang akhlakul karimah, rahmat bagi seluruh alam. Nah, seperti itu ya. Nah, itu kita harus menyerap sifat ya. Terus yang selanjutnya kita harus mengendalikan amarah kita, karena amarah itu kan lambangnya api ya, dilambangkan dengan api. Nah, kalau api tidak bisa kita kendalikan, api itu kan panas. Nah, panas itu bisa menjauhkan kita dari rezeki ya, rezeki yang bentuk apapun. Dengan kita kalau tidak bisa mengendalikan api juga badan kita gampang terkena penyakit, karena sumber penyakit itu dari hati dan pikiran. Kalau hati dan pikiran itu mempunyai ada api yang membara, yang meluap-luap gitu, emosi atau nggak bisa, hobinya seperti itu, nggak bisa mengendalikan api itu, ya tubuh kita juga akan mudah terkena penyakit seperti itu. Dan itu juga, api itu bisa menjauhkan kita dari rezeki. Ya, rezeki yang bentuk apapun itu. Jadi kita harus mengendalikan api itu ya. Kalau bisa dirubahlah menjadi suatu bentuk semangat di dalam kehidupan kita. Nah, jadi insya Allah ya, dengan kita melakukan semua itu, memahami, mempelajari, dan mempraktekkan ya, insya Allah apa yang kita inginkan, apa yang kita tuju, apa yang kita tujuan kita akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah ya. Tentunya kita juga harus sering selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan, karena memang tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali daya upaya dan kekuatan dari Allah. Karena segala sesuatu kekuatan yang ada di alam semesta itu adalah sumbernya dari Allah
segala sesuatu ilmu yang ada di alam semesta itu juga semuanya adalah ilmu Allah ya. Jadi ilmu Allah itu meliputi langit dan bumi ya. Jadi sangat luas sekali ya. Kita nggak bisa merumuskan ilmu Allah itu. Bahkan kalau air lautan dijadikan tinta untuk menuliskan ilmu Allah itu nggak akan cukup. Karena saking luasnya dan saking banyaknya ya, seperti itu. Nah, jadi mungkin itu ya sementara yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.